Karena saya menangis sama kamu. Kamu sayang juga nggak sama saya? Ampunilah kepada Allah. Dan jangan tentang kita kaya, lantas kita memperlakukan orang lain sebagai budak. Karena azab akan diturunkan Allah bagi orang-orang yang tidak memiliki belas kasihan. Saya yakin, setelah nikah, kamu pasti akan mencintai saya seperti saya mencintai kamu. Aduh, maaf, Teh. Dokter dari ini dokter internis, yo. Iya, Oke. Kalau gitu sekarang saya langsung ke Jakarta saja. langsung ya, yo ya. Oke, saya tunggu di sana. Apa benar ini rumahnya Nina? Betul. Ibu siapa? Segini aja rumahnya. Ibu ini siapa? Saya ibunya Satrio. Saya datang ke sini mau ambil Intan. Ibu, silakan duduk. Gak perlu. Saya kesini cuma mau ambil Intan. Tapi Satrio menitipkan Intan sama saya. Karena Satrionya lagi ke Bandung, kan? Kamu ini siapa? Saya ini eyangnya. Saya berhak merawat Intan. Iya, dan saya adalah calon istrinya Mas Satrio. Intan sayang, kita pulang yuk. Nggak mau. Intan mau sama Tante Nina. Intan pulang sekarang sama eyang. Nanti di rumah ditemenin sama Tante Fania. Iya sayang, yuk sama Tante Fania yuk. Kamu kenapa sih? Cuma Satrio yang bisa ngambil Intan dari tangan saya. Saya tanggung jawab sama Intan. Kamu itu cuma cari muka. Saya tahu niatan kamu tuh apa. Bilang aja kalau kamu berpura-pura menyayangi Intan supaya Mas Satrio itu sayang sama kamu. Iya kan? Karena hanya saya yang bisa menggantikan posisinya Aisyah. Bener itu. Kamu nggak usah mimpi merebut Satrio dan pura-pura mempengaruhi anaknya. Maaf ya, saya nggak serendah itu. Udah, kalian nggak usah banyak ngomong. Kasih Intan sama saya. Intan, atau saya lapor kamu polisi. Oke, baik, silakan. Saya malah senang kalau Intan ibu bawa. Tapi begitu ibu membawa Intan dari rumah saya akan laporkan balik ibu ke polisi dengan tuduhan menyerang rumah saya. Sekarang ibu pikir, siapa yang tangkap polisi duluan? Saya atau ibu? Intan. Nina benar, Bu. Intan dititipkan oleh bapaknya sendiri, orang tuanya sendiri. Tapi ibu memaksa Intan dan membawa pergi Intan secara paksa, sedangkan ibu bukan orang tuanya. Saya rasa ibu akan kalah. Kalian emang keterlaluan. Lihat, saya tidak akan tinggal diam. Kamu ingat ya, jangan mimpi mendapatkan Satrio. Kok mereka berpikiran seperti itu sih, Ma? Nin, kalau kita ingin berbuat baik, pasti cobanya ada aja. Jadi sabar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ma. Ada apa, Ma? Nggak ada apa-apa, Mama cuma mau nanyain kabarnya Aisyah. Aisyah pingsan, Ma. Seperti penyakitnya tambah parah. Saya tidak bingung, Ma. Nggak tahu harus bagaimana lagi. Ya udah, kamu tenang aja. Ada yang perlu Mama bantu nggak? Mama doain aja ya. Mama doain supaya semuanya baik-baik saja. Sekarang Satria langsung ke Jakarta kok. Iya, nanti mau doain. Terus Aisyah mau dibawa ke rumah sakit mana? Tempat Nina praktek, Ma. Karena semua medical check up dan dokternya ada di sana. Saya sengaja bawa ke Jakarta supaya semuanya lebih mudah. Ya udahlah, kamu hati-hati ya. Aisyah katanya sakit parah dan dia belum sadar dari pingsannya. Akhirnya Tante, kita akan segera mencapai impian kita. Fania akan segera menikah dengan Satrio Sasongko. Pokoknya, kalau sampai terjadi apa-apa sama Aisyah, kamu harus pura-pura merasa kehilangan dan harus pura-pura bersimpati. Ah, itu sih kecil. Gampang, Tante. Kan aku pemain watak yang luar biasa.
Iya, Tante percaya sama kamu. Dasar mutil anak. Lu harus keluar dari sini. Sekarang Tante mau telepon Om dulu di luar negeri, mau kabarin kabarnya si Aisyah. Siapa tahu Om bisa cepat pulang. Yaudah deh, aku tidur dulu ya Tante. Ya. Dah. Rama, ini dia saatnya. Dia udah masuk kamar. Kok bau menyan ya? Lampunya mati. Aduh. Badannya jadi merinding. Takut. Nyala lagi. Takut amat sih jadi orang. Mati lagi lampunya. Tidak. Fania? 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 Fania bangun! Fania! Fania bangun! Kamu kenapa sih? Ada pocong tante. Pocong? Iya. Pocong di mana? Itu di situ di luar. Pocong? Iya, ada pocong. Mana pocongnya? Nggak ada ah. Ada. Kemana ya? Ya udah, Tante lihat dulu sana ya. Aku gimana? Tunggu kamu di sini. Matanya melotot, tubuhnya gemeteran, ketakutan. Yes, berhasil lagi. Oh, misi kita emang selalu berhasil. Yes. Iya, Ma. Iya, iya. Iya, Mama. Aku sebentar. Mami, Kenapa, Ma? kamu lihat itu nggak? Lihat itu apa sih? Itu Fania lihat pocong. Dia ketakutan dan dia pingsan tadi. Astagfirullahaladzim, Ma. Pocong? Di rumah ini ada pocong? Aduh, Mama jangan nakut-nakutin gitu deh. Beneran, nggak bohong. Ini bukan kerjaan kalian kan? Kerjaan kita. Maksud Mama? Ya itu Fania sampai ketakutan gitu katanya dia lihat pocong. Ih, Mama jangan asal deh kalau ngomong. Ngapain juga kita ngerjain Fania? Kurang kerjaan banget. Makanya Mama tuh bilang sama si Fania, rajin sholatnya biar dia nggak penakut. Kamu sok ngajarin orang lagi. Loh, emang bener kok, Ma. Mana ada pocong lepas pas bulan puasa? Ah, udah deh, Ma. Dia paling cuma ngayal doang. Lagian Noni udah ngantuk nih, pengen tidur ya, Ma ya. Udah ya, Ma ya. Ya, Mama. Rama, tadi kakak sempat dengar waktu Mama sama si kuntilanak itu nelfon Mas Satrio. Ternyata Mbak Isa udah ketemu. Tapi dia lagi di rumah sakit. Dan Mas Satrio nyusul dia. Terus sekarang kondisinya gimana, Kak? Kakak sih belum tahu pasti. Cuman katanya Mbak Isya parah sakitnya. Soalnya dia sampai pingsan. Tapi kamu tenang aja ya. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa sama Mbak Isya. Ya. Yuk.
Saya mohon tolong lakukan apa saja untuk istri saya, Dok. Saya akan bayar berapapun biayanya. Tolong, Dok, tolong selamatkan istri saya. Pak Satrio tenang aja. Saya akan sekuat mungkin untuk membantunya. Pak Satrio bantu doa. Ya Allah, selamatkan istriku, ya Allah. Selamatkanlah istriku, ya Allah. Ya Rob, Mbak Aisyah akan sembuh, percayalah. Tenang ya, tenang. Kamu harus tenang. Lu tuh udah bohongin gue sama Rahma. Lu jangan ngadu domba kita dong. Bukan gitu nih maksud gue. Gue cuma nggak mau ngerepotin lo untuk nganterin gue beli buku. Lagian lo kan tahu kalau soal untuk buku-buku agama, Kak Rahma emang lebih pinter. Makanya itu gue ngajak dia. Alah, itu kan cuma alasan lu doang supaya lu bisa deket sama dia. Gue mau tanya sama lu suka ya sama Rahma? Ya ampun, enggak. Gue cuma anggap Rahma sebagai adik doang nih. Lagian lo harus inget dong, ini kan bulan puasa. Masa gue mau bohong sama lo? Ntar puasa gue batal yang ada. Iya kan? Tuh. Nah, sekarang senyum dong. Smile. Oke, karena sekarang bulan puasa gue maafin lo. Tapi ini untuk terakhir kalinya ya, lu bohong sama gue. Dan lo gak boleh deket-deket lagi sama Rahma. Oke, darling. Pokoknya aku janji deh. Tuh, kenapa sih? Kok masih sedih lagi? Katanya udah gak apa-apa. Hah? Enggak. Gue cuma kepikiran aja sama Mbak Aisyah. Kasihan dia sekarang masuk rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Aisyah masuk rumah sakit? Terus Rahma gimana? Ya, Rahma pasti sedih banget lah. Sekarang dia ada di rumah sakit, nemenin Mbak Aisyah. Dan dia gak masuk sekolah. Ya udah gini aja. Ntar pulang sekolah, kita jenguk mereka aja. Gimana? Emang itu rencana gue? Ya udah, yuk. Bangun, Bu. Bangun. Kita mau ketemu Ibu. Ibu bangun, Bu. Bangun. Tante Nina. Tante Nina kan dokter. Tante Nina bangunin Ibu Intan dong. Intan pengen ketemu Ibu. Intan gak mau Ibu mati. Ibu bentar lagi pasti bangun. Ibu tidur karena capek, sayang. Ya. Ibu kalau tidur cuma sebentar. Kalau subuh aja udah bangun duluan. Ibu bangunnya gak susah. Tapi ini kok gak bangun-bangun. Makanya Intan doain ibu supaya cepat bangun. Intan percaya sama Allah kan? Kan Allah yang membuat semuanya. Iya, Ayah, iya. Mas Satrio, saya mau bicara sebentar. Iya, Dan. Lex, Siti, saya titip Intan dan Rahma ya. Intan berdoa dulu sini buat ibu ya, sayang ya. Sini berdoa, Rahma sini temenin Intan. Tante Nina harus keluar dulu nemenin ayah ya, sayang ya. Makasih. Intan berdoa buat ibu sayang sama Tante Rahma. Sayang, Ma. Sebenarnya bagaimana dari istri saya? Nanti biar dokter Faisal menjelaskan semuanya. Gimana, Yo? Aisyah masih belum sadar. Dari semalam. Iya. Terus kamu mau kemana sekarang? Satria mau ke ruang dokter.
Ada hal yang membicarakan perihal Aisyah. Satria pergi dulu ya, Ma. Tunggu Aisyah di sana. Kayaknya Aisyah benar-benar gawat. Kalau pasien dibicarakan di ruang dokter, berarti pasiennya benar-benar gawat. Ya, mudah-mudahan aja umurnya si Aisyah itu nggak akan lama lagi. Ma, Intan, jangan nangis ya. Mbak Aisyah nggak apa-apa, cuma pingsan. Enggak, jangan bohong. Mama tahu. Kaisa kena penyakit kanker kan? Bangun. Ibu. Apa-apaan sih pada nangis-nangisan? Ini nih, kalau ngelawan orang tua, kabur seenaknya. Hebat ya. Sekarang jadi nyusahin kita. Sok manja sih kamu. Udah tahu punya penyakit kanker, malah main kabur-kaburan lagi. Bu, Kak Kaisa ini lagi sakit dan gak lagi pura-pura. Jadi tolong dong beri belas kasihan sedikit. Belas kasihan apa lagi? Kami sudah memberi segalanya buat dia. Sekarang dia jadi benalu di rumah kami. Udah ngelahirin anak cacat. Sekarang kena kanker lagi. Tante tahu nggak sih? Setahu saya ya, biasanya ya penyakit kanker itu adalah penyakit keturunan, penyakit bawaan, atau penyakit kutukan, Tante. Biasanya sih orang yang jahat, yang nggak bener yang bakal dapat penyakit kayak gitu. Tutup mulut Kak Fania. Saya minta hormati kakak saya lagi sakit. Saya rasa selama Kaisa masih hidup dan tinggal di rumah ibu, Kaisa nggak pernah nyakitin ibu. Dan asal kalian tahu, Kaisa ini sakit bukan karena sakit keturunan, tapi memang kodratnya sakit. Jadi saya minta tolong beri belas kasihan sedikit. Apa ibu nggak puas? Selama ini ibu udah menyiksa Kaisa. Ibu udah menyakiti perasaannya. Tapi Kaisa diam aja kan? Ibu nggak ngerasa berdosa apa? Kamu anak kecil ini tau apa? Tutup mulut kamu. Rama, udah. Sekarang saya minta ibu keluar dari sini. Kamarnya juga keluar. Keluar! Heh! Dengar ya. Yang biayain rumah sakit ini adalah kita. Baik, saya akan menanggung semuanya. Dari mana kamu uangnya? Tahu, anak kecil so tahu lo nggak? Saya nggak peduli. Yang penting ibu dan kamarnya keluar dari sini. Keluar. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Kamu kok kurang ajar sekali sih? Berani-beraninya sama ibu? Saya udah nggak takut lagi sama ibu. Dasar anak kampung. Saya nggak kasih izin Kak Fania dan ibu ke kamar kakak saya. Atau saya lapor security biar ibu dan Kak Fania diusir. Lagian siapa juga yang mau lihat dia? Ada apa ini? Ini si Rama marah-marah. Mama mau jemput Aisyah malah dimarahin. Sebenarnya ada apa sih, Mah? Mama cuma bilang sama Aisyah, dia itu sakit ini gara-gara dia ngelawan suaminya. Si Rama malah marah-marah sama Mama. Lagi Mama ngapain sih ngomongnya enggak-enggak? Udah tahu Rama lagi dalam keadaan sedih. Mama harusnya ngehibur dong, bukan ngomongnya enggak-enggak gitu. Noni, kamu kenapa sih bukannya ngebelain Mama malah ngebelain dia? Kamu kan anak Mama, harusnya kamu ngebelain Mama. Iya nih si Noni, kenapa sih kamu ngebelain orang kampung kayak mereka? Nggak penting tau gak sih? Mbak Fania denger ya, Mbak Aisyah, Intan, dan Rahma itu bukan gembel. Mereka itu saudara saya dan saya anggap mereka terhormat. Karena apa? Karena mereka anak yang solehah. Bukan kayak Mbak Fania yang cuma ingin menggerogoti hartanya Mas Satrio. Noni, kalau ngomong kamu jangan sembarangan. Emang kayak gitu kok mah kenyataannya? Udah, Noni capek. Dava, kasih tahu Noni tuh, jangan kurang ajar sama orang tua. Iya tante, ntar saya bilangin. Saya masuk dulu ya. Terus gimana Tante? Kita jadi pulang sekarang? Enggak, Tante mau temui Satrio dulu, mau tahu keadaannya si Aisyah. Dari hasil USG ini, kita bisa melihat bahwa hampir separuh rahim Ibu Aisyah sudah dirambati kanker. Penanganannya bagaimana, Dok? Penanganan yang sangat efektif, ya kita angkat. Kita angkat rahimnya. Tapi sebelum melakukan itu, kami akan melakukan juga pemeriksaan lebih lanjut untuk melihat seberapa jauh penyebaran kanker ini terhadap organ yang lain. Dan kalau sekarang sudah menyebar? Ya, memang agak susah melakukan penanganannya, Pak. Meskipun rahim ini sudah kita angkat,
saya tidak bisa menjamin Ibu Aisyah bersih 100%. Apalagi kalau yang terserang itu bagian-bagian yang vital, seperti jantung atau paru-paru. Apakah sebenarnya kankernya sudah menyebar, dok? Dari kondisi ini memang ya sudah terjadi penyebaran. Tapi untuk pastinya kasih saya waktu 2-3 hari untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Jadi istri saya akan meninggal, dok? Yo, umur itu di tangan Allah. Dan kamu harus yakin keajaiban itu ada, Yo. Apalagi untuk istri dan ibu suci dan sesoleh Mbak Aisyah. Kamu harus yakin. Astagfirullah. Pak Satrio, Bapak tenang aja. Kita semua akan melakukan yang terbaik buat Ibu Aisyah. Ya Allah, tolonglah istriku ya Allah. Turunkanlah mukjizatmu ya Allah. Aku tak akan bisa kehilangan dia ya Allah. Aku sangat mencintainya. Apa kata dokter ya? Apa kata dokter? Kata Trio, bagaimana keadaan Kaisa? Ya anak kecil, orang lagi sedih kalau ditanya. Kata dokter, kanker Aisyah sudah menyebar. Kesatria. Mas, saya turut prihatin atas keadaannya Aisyah. Ya, walaupun saya sering berantem sama Aisyah, saya tetap sayang kok Mas sama dia. Kamu yang sabar ya. Satrio, Mama juga ikut sedih. Mama suka jahat sama Aisyah. Padahal Aisyah itu baik banget anaknya. Tapi Mama sayang kok sama dia. Pokoknya kita harus berusaha menyelamatkan Aisyah sekuat tenaga. Biarin aja, dia lagi shock. Ya Allah. Kenapa kau timpakan musibah ini pada kami, ya Allah? Kenapa? Kenapa ya Allah? Kenapa? Apa kurang kami padamu? Allah. Kenapa kau tega sekali menimpakan musibah ini padaku, ya Allah? Hai, kenapa? Hanya Kaisa lah yang aku miliki, ya Allah. Hanya Kaisa. Jangan kau ambil dia,
Ya Allah, jangan. Jangan, ya Allah. Jangan. Rama, kamu itu salah satu orang yang paling saya kagumin karena keimanan kamu. Kamu udah ngasih saya semangat. Kamu juga udah ngasih saya pengetahuan tentang agama. Dan sekarang, saya bisa terlepas dari narkoba. Iya kan? Saya berharap sekarang semangat kamu nggak hilang. Kamu harus ingat, musibahnya cuma sementara kok. Ntar juga pasti Kak Aisyah sembuh. Dan semuanya bakal bahagia. Jadi kamu harus tenang. Tapi perasaan saya gak enak, Kak. Tapi perasaan saya gak enak. Saya ngerasa Aisyah. Udah. Kamu tenang ya. Kamu yang sabar. Kakak akan selalu jadi kakak kamu. Kakak akan selalu nemenin kamu di saat kamu senang maupun susah. Kamu gak sendiri kok, Rama. Kamu punya kakak. Ya, kamu jangan sedih ya. Percaya sama kakak. Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Kamu yang kuat ya. Kamu yang kuat. Ya, kamu gak boleh sedih lagi. Kira-kira umurnya si Aisyah berapa lama lagi ya, Tante? Kalau dilihat dari kondisinya sih nggak akan lama. Kankernya kayaknya udah stadium 4. Tinggal tunggu waktu. Bisa seminggu, 2 minggu, atau sebulan. Tergantung kondisinya Aisyah. Berarti kalau si Aisyah meninggal, aku harus nunggu berapa lama lagi sampai aku bisa menikah dengan Mas Satrio, Tante? Secepatnya, Tante akan paksa. Terima kasih ya, Tante. Aku janji akan menjadi mantu yang paling baik. Kamu janji ya? Iya. Tapi aku ada hambatan yang lain, Tante. Kelihatannya si Nina itu masih menyukai Mas Satrio deh. Dan dari tatapannya Mas Satrio juga masih ada getar-getar cinta, Tante. Iya, Tante juga ngerasain hal itu. Makanya kita harus peringati lagi si Nina untuk menjauhi Satrio. Iya, Tante. Memangnya ibu sakit apa sih? Ibu nggak akan mati kan gara-gara penyakitnya? Tante Nina mau nanya sama Intan. Siapa sih yang menghidupkan dan mematikan manusia? Intan tahu nggak? Ya Allah, Tante. Pinter sayangnya. Jadi berarti tanpa sakit manusia itu bisa meninggal atau enggak sih? Ya,
Ya bisa juga. Misalnya orang ketabrak mobil, dia kan bisa meninggal, Tante. Jadi apa orang sakit itu harus meninggal? Ya juga enggak sih. Intan pernah sakit, tapi Intan nggak meninggal kan? Intan pinter banget sih. Nah, sama juga sama ibu. Ibu sekarang sakit belum berarti ibu akan meninggal. Ibu bisa sembuh, Intan. Tergantung sama Allah, sama doa Intan. Berarti Intan harus banyak berdoa dong sama Allah. Iya, Intan harus banyak berdoa sama Allah, sayang ya. Ayah, kita sholat yuk. Udah waktunya sholat asar. Iya, nak. Kita sekarang sholat. Ya. Saya sekarang harus praktek, tapi nanti habis praktek saya temenin kamu lagi sama Intan di sini ya. Terima kasih ya, Nin. Kalau kamu nggak ada di sini, saya nggak tahu harus berbuat apa. Bentar ya sayang ya. Nina. Saya mau bicara. Iya, Bu. Saya mau peringatin kamu. Jangan mentang-mentang kamu bekas pacarnya Satrio. Kamu bermimpi akan kembali lagi sama Satrio setelah Aisyah meninggal. Itu tidak akan terjadi. Karena begitu Aisyah meninggal, saya akan menikahkan Fania dengan Satrio. Jadi kamu jangan bermimpi akan bersama Satrio setelah Aisyah meninggal. Wow. Saya nggak nyangka ibu benar-benar nggak punya perasaan. Satrio masih sedih dan keadaan masih sangat berduka, Bu. Ibu sudah menyusun rencana seperti ini. Dan asal ibu tahu ya, rencana ibu itu nggak mungkin berhasil karena Aisyah akan sembuh. Tidak mungkin. Orang yang sakit kanker parah itu tidak akan sembuh. Kamu hanya menutupi kenyataan supaya kita lengah. Begitu kita lengah, kamu akan merebut Satrio setelah Aisyah meninggal. Astagfirullahaladzim. Kalau boleh saya sarankan, Bu, mumpung ini bulan Ramadan, sebaiknya ibu bertobat sebelum pintu tobat ibu ditutup sama Allah. Kamu nggak usah ngajarin saya. Kamu emang so tahu ya? Saya peringatin kamu, jangan pernah kamu deketin Satrio lagi. Nggak usah takut Mbak Fania. Saya nggak mungkin kok kembali lagi sama Satrio. Lagi pula saya nggak mungkin nyakitin hati calon suami saya kok. Calon suami? Iya, masa ibu lupa yang kemarin ibu sama Mbak Fania ketemu di rumah saya? Ingat nggak? Ah, Ted, sini sayang. Ini loh, ibu sama Mbak Fania nggak percaya kalau kamu itu calon suami saya. Iya. Nah, gimana? Ibu percaya sekarang? Apa masih pikir kalau saya masih mau ngerebut Satrio, Mbak? Ya udah. Kalau gitu saya ucapkan selamat untuk kalian berdua. Kalau kalian menikah nanti, mudah-mudahan langgeng sampai ke kakek nenek-nenek. Iya. Terima kasih. Kira-kira kita menikahnya abis Lebaran Haji. Tenang aja, ibu pasti saya undang kok. Ya kan, Nen? Maaf ya, saya ada urusan lain yang lebih penting dari ini. Sayang yuk. Tante, berarti Mas Satrio milik saya seutuhnya dong? Iya. Udah, peluk-peluknya. Udah nggak ada yang ngeliatin kok. Emangnya kalau udah nggak ada yang ngeliatin, kenapa? Ted,
Maaf ya tadi saya manfaatin kamu karena mereka menuduh saya enggak. Nuduh apa sih? Ya, kamu kan dengar sendiri mereka menuduh saya kalau saya ini pura-pura baik karena saya mau menggantikan posisi Mbak Aisyah. Oh, jadi tuh tadi saya dimanfaatin. Maaf, Tan. Abis Gak apa-apa. Saya rela, saya ikhlas. Asalkan ada malaikat yang lewat terus nyatet dia perbuatan tadi. Jadi kita akan menjadi suami istri. ya kalau memang kamu jodoh saya nggak mungkin bisa nolak kan? Nin, kamu ada gak sih perasaan sedikit aja ke saya? Saya belum bisa jawab sekarang, Pat. Tega kamu ya? Ya bukannya saya tega, tapi saya butuh waktu. Tapi yang saya lihat kamu mencintai Satrio. Bener kan? Orang yang kamu cintai itu adalah Satrio. Satrio memang masa lalu saya. Saya pernah bilang sama kamu kan? Tapi perasaan itu tidak akan pernah bisa kamu matikan. Nin, saya itu sungguh-sungguh mencintai kamu. Kamu harus percaya sama saya, Nin. Dan lihat aja, saya yang akan mematikan perasaan itu. Dan kamu akan mencintai saya. Saya praktek dulu ya. Lihat aja, Nen. Saya yakin, ya, saya pasti bisa mendapatkan kamu. Kalau saya udah bertekad, saya tidak akan pernah mundur. Saya mencintai kamu. Udah. Ini kurmanya buat papi ya. Kalian makan kolaknya aja ya. Ya, mami curang. Iya, kalian kan kebagian juga. Tuh, kolak aja ya. Tapi kok jatah papi kok banyak banget. Ada korma, ada kolak. Buat kita mana? Mi, kan jatah papi lebih banyak daripada kita. Tapi kan kalian juga dapat tuh kolak. Tuh banyak juga kolaknya kan? Aduh, Mami, anak-anak, sepertinya teh ada pesta ini ya. Waduh, makanya teh ngejat pisan, aduh. Papi, ini Mami sediain makanan khusus buat Papi. Semua kesukaan Papi. Mami, memang kamu teh is the best. Demplon, seksi, tahu kesukaan Papi. Kurang apa lagi coba anak-anak? Ya udah, Pi, sekarang Papi makannya mau disuapin apa makan sendiri? Ya disuapin atuh Mami, Papi kan masih dibungkus begini. Ya, Mami curang. Sayang sama papi. Aduh anak-anakku, jangan cemburu begitu ya. Coba waktu kalian makan banyak, Papi makan nggak cemburu ya. Tapi kan kita anak Mami, Papi bukan. Papi anak orang. Harusnya kita dong yang disayang. Aduh Dodong, bukan. Aduh, tangan Papi sakit bisa. Aduh, Dudung, udah dong gangguin papinya. Kan papi kalian masih sakit. Udah nggak usah disenggol-senggol. Ini kan masih diperban, masih sakit. Tapi kok Mi, tadi dipukulnya baru sekarang sakitnya sih Mi. Aduh Dudung, sebenarnya teh Papi dari tadi atuh udah sakit. Tapi teh Papi tahan. Makanya teh suaranya baru keluar 2 menit sesudahnya gitu ya. Tuh kan Dudung, udah dong, jangan gangguin papi. Tuh, lihat pengorbanan papi untuk nahan rasa sakit. Udah ya, kalian tuh harus merasa bersalah sama papi. Jangan digangguin terus ya. Yuk. Ya Allah, ya Rabbi. Engkaulah yang Maha Kuasa, ya Allah. Engkaulah yang Maha Menentukan. Kuserahkan segala sesuatunya kepadamu, ya Allah. Kalau memang sekiranya istriku
sudah saatnya berada di sisimu. Ambillah ia ya Allah. Aku rela ya Allah. Ambillah ia ya Allah. Ya Allah. Kalau sekiranya belum waktunya istriku berada di sisimu, turunkanlah mujizatmu ya Allah. Sembuhkanlah istriku ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah yang terbaik bagi istriku ya Allah. Berikanlah yang terbaik ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.